Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa kembali untuk mengaji, untuk talabul ilmi di masjid ini, di majlis yang mulia ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita berdoa dan meminta pada Allah agar Allah angkat derajat kita dengan ilmu ini. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis ke 327 ya. Tapi sebelumnya hadis 326 di buku Ana ya. Kalau di antum di sini terjemahan hadis ke berapa? Sebentar. Ya. Hadis ke 312. Nah, di hadis ke 312 ini belum Ana sampaikan fawaidnya ya. Nah, hadis dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqasy syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk engkau tunaikan adalah syarat yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan. Hadis ini ada dua faedah. Maaf, ada satu faedah ya, disebutkan satu faedah. Yakni faedahnya antum bisa catat, anna awla syuruti bil wafa mastahala bihi ar-rajulu farjal mar'ati. Syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan wanita. Ini faedahnya ya. Baik. Jadi kalau seorang wanita mensyaratkan dengan sebuah syarat dan syarat itu tidak bertentangan dengan maksud dari akad, maka wajib ditunaikan ya. Contohnya waktu pada pekan yang lalu kita bahas contoh wanita itu mensyaratkan engkau tidak boleh nikah lagi kalau kau mau nikah sama saya. Ini syarat yang wajib ditunaikan bagi laki-laki yang menikahi wanita tersebut. Ketika dia menikahinya, dia nggak boleh nikah lagi dengan yang lain. Contoh yang lain, misalkan seorang wanita mensyaratkan, anta boleh menikah dengan saya kalau anta tidak mengeluarkan saya atau tidak membawa saya dari kota ini. Gitu. Anda mau tinggal di Depok aja, akhirnya orang Depok. Ya. Nah setelah nikah nggak boleh dibawa keluar Depok. Ini di antara contohnya. Adapun syarat yang merugikan orang lain ini nggak boleh ditunaikan. Contoh misalkan ada seseorang ingin menikah di poligami, contohnya. Kemudian calon istrinya itu bilang, anta
mau menikah dengan saya, tapi syaratnya ceraikan istri pertama. Ini syarat yang tidak boleh. Atau anta mau nikah dengan saya, syaratnya karena anta punya istri, ana ingin engkau di saya 5 hari, di istri pertama 2 hari, misalkan. Ini merugikan istri pertama. Ini yang tidak boleh, ya. Dan ana kira ini cukup untuk kita bahas, ya. Kita akan bahas hadis berikutnya. Karena pada pertemuan yang lalu ana bahas cukup panjang lebar tentang masalah yang kita bahas tadi. Sekarang kita akan bahas hadis tentang larangan nikah syighar. Ya. Untuk memahami ini, ikhwan yang Allah muliakan, Anda akan ulangi lagi tentang syarat pernikahan. Ada syurutun nikah, ada syarat-syarat pernikahan, ada syurut fin nikah, syarat dalam pernikahan. Ya. Nah, beberapa hadis yang akan kita bahas ini masuk dalam syarat fin nikah, syarat dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan yang membatalkan, ya, syarat dalam pernikahan yang rusak, gitu. Hadis yang pertama yang disampaikan di sini hadis Ibnu Umar. Berarti hadis yang keberapa, Ikhwan? Maaf. 313, ya. Hadis ke-313 larangan nikah syighar. Hadis ke-314 larangan nikah mut'ah. Kemudian kalau antum lihat loncat hadis ke-316, ini isyarat tentang larangan nikah tahlil. Nikah tahlil. Ya. Jadi syarat-syarat yang rusak, gitu. Syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan. Kita bahas dulu yang pertama, hadis ke 312 ya. Ke-13. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Melarang nikah syighar. Nah, apa yang dimaksud dengan nikah syighar? Nikah syighar itu dijelaskan di sini, an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laysa bainahuma shadaq. Seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut menikahkan putrinya dengan dia dan tidak ada mahar antara keduanya. Lihat, jadi syaratnya batil tidak? Ya, ngasih syarat dalam pernikahan tapi syaratnya batil. Ini nikah syighar yang dilarang. Jadi, misal saya kasih contoh. Ada orang umur 80 tahun. Udah tua. Kan orang umur 80 tahun udah tua ini susah untuk nikah kan. Ada anak wanita muda ingin nikah sama yang muda lagi. Atau ada pun mungkin jarang. Ya. Makanya kalau ada orang tua nikah sama perempuan muda, heboh tuh ini. Dia tidak, ya, ada tujuan lain biasanya. Mungkin karena harta. Bisa jadi yang disebutkan sama saya, ya kan? Ada laki-laki umur 80, ada laki-laki umur 40 tahun. Dua-duanya punya putri. Nah, si laki-laki yang umur 40 tahun ini bilang kepada yang umur 80 tahun, Zawijni bintak. Ya, ana ingin engkau nikahkan putri engkau dengan aku. Kemudian kata yang umur 80 tahun, enggak, saya tidak akan nikahkan putrimu denganmu kecuali kau nikahkan putrimu denganku. Ini namanya nikah badal istilah sekarang. Ini masih ada ya, kawan. Ya. Nah, ini hukumnya haram. Karena apa? Syarat yang apa?
syarat yang batil. Ini syarat fin nikah. Ya. Nah, kita lihat di sini kalimat syighar itu dari apa? Syighar itu shinnya di kasrah, ya. Kemudian ghainnya di fathah. Dia masdar dari kata syaghara, yushagiru, musyagharatan, sigharan, syighar, nikah syighar. Kalimat syighar itu artinya kosong secara bahasa, ya. Kosong. Kalau orang Arab bilang baladun syaghir, baladun syaghir artinya negeri atau kota yang tidak bertuan, atau negeri atau kota yang tidak ada pemimpinnya. Balad syaghir namanya. Kalau ada orang Arab ngomong amrun syaghir, amrun syaghir, ini urusan yang tidak teratur, nggak ada yang ngatur dia, kosong dari pengaturan. Nah, disebut nikah syighar karena kosong dari mahar, karena tidak ada apa? Mahar, dikatakan nikah syighar. Nah, sebagian ulama membawa makna syighar secara bahasa ke sini. Jadi membawa makna syighar secara bahasa ke sini, ya. Sebagian ulama membawa makna syighar secara bahasa dari kata syagharal kalbu. Syaghara al-kalbu, anjing melakukan syaghar. Apa ini maksud anjing melakukan syaghar? Anjing melakukan syaghar itu anjing ketika kencing mengangkat salah satu kakinya. Gitu. Anjing ketika kencing mengangkat apa? Salah satu kakinya. Ya, kan kalau anjing kencing nggak mungkin kakinya nempel semua. Ada yang dokter Baitori di sini, Tobib Baitori, dokter hewan, ada nggak? Atau antum pernah melihat mengamati anjing tidak? Dari lahir sampai gede. Kurang kerjaan kata antum. Ya, baik. Anjing itu kalau kencing mesti diangkat kakinya salah satunya. Itu namanya bahasa Arabnya syaghara al-kalb. Syaghara apa? Al-kalb. Ya, yani rafa'a rijlahu liyabul. Dia mengangkat salah satu kakinya untuk kencing. Qala Sa'lab. Nah, Sa'lab di sini berkata, Anda sengaja bacakan bahasanya supaya lebih paham. Wa ka'anna kulla wahidin minhuma yaqul la tarfa' rijla ibnati ma lam arfa' rijla ibnati. Qala Ibnu al-Mulakkin wa hadza akhrabuha. Sa'lab ini ahli bahasa, ya. Dia berkata seakan-akan setiap satu dari keduanya laki-laki ini mengatakan, kau jangan angkat, ya, kau jangan angkat kaki putriku, ya. La tarfa' rijla ibnati ma lam arfa' rijla ibnati. Selama aku tidak mengangkat kaki putrimu. Dan kata Ibnu Mulakkin makna ini lebih dekat. Wa hadza aqrabuha. Ya. Wa qala Al-Khattabi berkata, sumiya bidzalik li'annahuma rafa'a al-mahra bainahuma. Dinamakan nikah syighar karena keduanya, dua wali maksudnya, ya, itu meniadakan mahar dalam pernikahan antara keduanya. Wa idza rafa'a al-mahr irtafa'al 'aqd fartafa'an nikah wal mahr ma'an. Ya. Ini makna yang diingini oleh sebagian ulama, ya. Adapun menurut syariat, apa yang dimaksud dengan nikah syighar itu seperti yang disebutkan di hadis tadi. Ya, di hadis tadi bahwa nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya kepada seseorang, kepada si A misalkan, ya,
dengan syarat si A menikahkan putrinya kepada dia. Gitu. Ini namanya nikah syighar, ya, nikah syighar. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, lafaz menikahkan putri, ya, itu kata ulama la mafhuma lahu. Artinya hanya sekedar contoh dalam hadis, gitu. Hanya sekedar apa? Contoh, bukan pembatasan yang harus dipahami. Masuk ke dalamnya kalau menikahkan saudari dengan saudari. Ada orang dia bilang, "Akhi, nikahkan saudarimu ya denganku." Dan dia bilang, "Ana tidak akan menikahkan saudariku dengan Anda kecuali kalau Anda menikahkan saudari Anda denganku." Ini masuk juga nikahnya apa? Nikah syighar. Masuk juga bibi, ya, misalkan ada orang, "Akhi, ana mau nikah dengan bibi engkau, antum sebagai walinya nikahkan ana." Terus kata dianya, "Enggak, kalau antum mau, antum nikahkan bibimu dengan aku, baru boleh." Gitu. Atau anaknya bibi, nah itu. Jadi atau anaknya saudari. Anaknya siapa? Saudari. Ini ikhwan yang Allah muliakan, namanya nikah syighar. Jadi dalam hadis itu bukan pembatasan, tapi sebagai apa? Contoh. Ya, sebagai salah satu contoh. Dan ini yang disebutkan oleh ulama, dan di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. An-Nawawi berkata, "Ajma'u ala anna ghairal banat minal akhwat." Jadi ulama bersepakat bahwa selain anak wanita, ya, dari akhwat, kemudian anak-anaknya saudara, juga bibi, juga anak-anak paman, berarti apa tuh? Sepupu, ya, sepupu. Kal banat fi hadza, hukumnya sama seperti anak wanita, ya. Jadi anak saudari perempuan kita, anak dari saudara laki-laki kita, kemudian bibi-bibi kita, termasuk anak dari paman, ya, itu juga masuk hukumnya. Baik. Apa faedahnya, ikhwan yang Allah muliakan, dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, an-nahyu an-nikahi asy-syighar. Ya, ini faedah pertama, fikih yang pertama, ya. Larangan nikah syighar. Larangan nikah syighar. Wa hadzal nahyu yaqtadi tahrim. Larangan ini berkonsekuensi pengharaman. Rasulullah SAW melarang nikah syighar sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar di hadis ini. Konsekuensinya apa, ikhwan? Pengharaman nikah tersebut. Ya, kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighar. Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Konsekuensinya apa? Haram nikah ini. Bi ijma'i ahli ilm. Jadi nikah ini haram juga didasari dengan kesepakatan atau ijma' dari ulama. Wa butlanil aqd, dan konsekuensinya akadnya batal. Akadnya batal. Tapi tentang konsekuensi yang kedua ini ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan akadnya batal, ada yang mengatakan akadnya tidak batal. Tetapi menurut pendapat yang rajih, akadnya batal, ya. Dan yang mengatakan atau menghukumi
tentang batalnya akad nikah syighar di kalangan ulama, di kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, juga Zaid bin Thabit dan Muawiyah, kibar sahabat, mengatakan nikah syighar ini akadnya batal. Kalau akadnya batal tidak sah, ya. Baik. Tapi ada sebagian dari ulama yang mengatakan akadnya sah. Ya, tapi yang tepat akadnya tidak sah. Yang kedua, ikhtalafal ulama fi illatin nahi an nikah syighar. Nah, ulama berbeda pendapat tentang ilat di sebab larangan nikah syighar. Ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan karena tidak ada mahar. Karena tidak ada apa? Mahar. Dan disebutkan di situ, nikah syighar itu seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain dengan syarat dia menikahkan putrinya dengan orang tersebut tanpa mahar. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa larangan nikah syighar itu karena dari sisi maharnya itu tidak ada. Sedangkan mahar itu merupakan apa? Syarat, ya. Nah, yang kedua, ilatnya bukan karena ketidakadaan mahar, tapi ilatnya keduanya mensyarati untuk menikahkan putrinya dengan yang lainnya, atau mauliyah. Mauliyah itu wanita yang mestinya dijaga sama si walinya ini, ya. Mauliyah itu tidak hanya putrinya, berarti putrinya, kemudian saudarinya atau bibinya, ya, masuk dalamnya. Jadi ulama yang kedua mengatakan larangan nikah syighar itu tidak dilihat dari mahar, tapi dilihat dari apa? Syarat, ya. Karena disyaratkan untuk menikahkan, ya, dengan putrinya, gitu. Jadi tukeran, ya, iya, barter, betul. Makanya kalau ini unik nikah ini, unik. Nanti ada hukum tersendiri. Makanya sebagian ulama agak kasar bahasanya. Nikah ini adalah nikah tukeran kemaluan. Itu kan gak enak didengarnya kan? Tukar guling, iya. Iya. Gak enak didengarnya. Tapi kadang ketika kita menyampaikan dengan bahasa yang tidak enak langsung paham. Ya tidak? Nah, itu. Yang kedua tadi apa ilatnya? Karena keduanya mensyaratkan masing-masingnya untuk menikahkan putrinya atau bibinya atau saudarinya. Nah, ini perkataan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, ya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, inna tafsir syighar, sesungguhnya penafsiran nikah syighar al-mazkur yang disebut dalam hadis Ibnu Umar, laisa min kalamin nabi, bukan dari perkataan Nabi, ya. Itu perkataan perawi. Perkataan bisa jadi perkataan Ibnu Umar sendiri atau Nafi' yang meriwayatkan, ya, dari Ibnu Umar. Fala taqumu bihi hujjah. Nah, kalau tafsirannya bukan dari Rasul, maka tidak bisa dijadikan
hujjah, nggak tegak hujahnya. Jadi kalau tafsirannya bukan dari Rasul, kan disebutkan di hadis itu tanpa mahar. Ini tafsir dari perawi, bukan dari Rasul, gitu. Ya. Sedangkan di hadis yang lain itu disebutkan tanpa penyebutan mahar, gitu. Ya. Mereka berdalil yang pertama dengan hadis Abu Hurairah, di mana ia berkata, nahat Rasulullah SAW anis syighar. Rasul melarang syighar. Wasyighar, dan syighar itu di hadis Abu Hurairah ini, an yaqula ar-rajulu lir-rajul, seorang berkata kepada orang lain, ya, antara laki-laki ya, zawwijni ibnatak uzawwijuka binti ibnati. Nikahkanlah putrimu, aku nikahkan engkau dengan putriku. Nah ini. Kau nikahkan putrimu, aku nikahkan dengan putriku. Au zawwijni ukhtak uzawwijuka ukhti. Atau perkataan seseorang kepada orang lain, aku nikahkanlah saudarimu denganku, aku akan nikahkan saudariku denganmu. Itu keran, barter. Ya. Dan tidak disebutkan di sini adanya mahar, ya. Ini ada tafsir tentang syighar. Dan hadis ini dohirnya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis Abu Hurairah ini, ya. Karena di sini disebutkan wa zahiruhu annahu min kalamin Nabi likaunihi jaa mausulan bil hadis. Dohirnya perkataan Nabi karena nyambung dengan hadis Abu Hurairah ini, ya. Adapun tafsir yang lain itu ulama bilang tafsir dari perkataan Nafi'. Dan di hadis Abu Hurairah yang barusan kita baca tidak disebutkan tidak ada mahar di situ. Sehingga ulama mengatakan bahwa ilatnya adalah persyaratan menikahkan putrinya, bukan persyaratan yang terkait dengan apa? Mahar, ya. Kemudian dalil yang kedua, anna qawla ar-rajul lir-rajul zawwijni ibnatak ala an uzawwijaka ibnati syartun laysa fi kitabillah. Ya. Perkataan seseorang kepada orang lain, nikahkanlah putrimu denganku, aku akan nikahkan putriku denganmu. Ini merupakan syarat, dan syarat ini tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, wa man ishtarata syaratan laysa fi kitabillah fahuwa batil. Barang siapa yang membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat itu batil. Ini dalil yang mengatakan bahwa ilat atau larangan dari nikah syighar itu bukan dari sisi mahar, tapi persyaratan menikahkan putrinya atau saudarinya atau bibinya. Jadi barter gitu, ya. Baik. Ini faedah yang kedua, ya. Sekarang masuk ke faedah yang ketiga. Jadi faedah yang kedua ini berkaitan dengan tadi, ikhwannya, ulama berbeda pendapat tentang larangan sebab larangan atau ilat larangan nikah syighar. Ya, ada yang mengatakan ilatnya kembali ke mahar. Ada yang mengatakan ilatnya kembali ke persyaratan. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Faedah yang ketiga. Anna hadha syarta yatadammanu dhulmal mar'ati wa iza'aha. Syarat ini mengandung kezaliman terhadap perempuan dan tentunya menyakiti perempuan.
wa ka'annaha sil'atun tuba'u wa tushtara. Wanita bagaikan barang dagangan diperjualbelikan. Fayumsikuha waliyuha fi baitihi hatta yajida rabbatahu. Wanita dipegang oleh walinya, ditahan oleh walinya sampai walinya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi nikah syghar ini dilarang oleh Nabi karena ada kezaliman kepada siapa? Perempuan, kepada wanita. Ya, seakan-akan barang dagangan. Dan sini menunjukkan bahwa Islam ini, ya dari hadis ini, Islam itu memuliakan wanita. Subhanallah. Makanya tidak benar kalau ada yang menuduh, ya, mengatakan Islam ini merendahkan wanita. Justru dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa Islam, Nabi Muhammad dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu memuliakan wanita dari banyak hal. Ya. Dulu di masa Nabi SAW atau di masa sebelum Nabi, itu masa jahiliyah, antum baca sendiri. Kalau ada wanita melahirkan wanita, bayinya wanita, malu mereka, dikubur hidup-hidup. Dan di Quran disebut, Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, apabila bayi yang dikubur hidup-hidup, bayi wanita itu dikubur hidup-hidup ditanya. Ya, mereka malu. Gitu. Kemudian istri dari ayah diperjualbelikan. Kalau ayah meninggal, punya istri, ya kan? Itu bisa dijadikan harta warisan, bisa dinikahi atau dinikahkan ke orang dengan bayaran mahal. Gitu. Atau bayaran. Nah, itu. Jadi seperti barang wanita itu. Jadi dihinakan. Kalau dalam Islam betul-betul dimuliakan. Ketika wanita lahir dimuliakan. Senang orang tua lahir wanita, walaupun bayinya bayi perempuan. Dibuktikan dengan disembelih akikah. Berapa akikahnya? 1 kambing. Kalau laki-laki 2 kambing. Kemudian dijaga. Ketika gadis nggak sembarangan tuh, nggak begitu saja laki-laki ngambil anak putri kita, harus datang ke orang tuanya. Terjaga tidak? Terjaga. Orang tuanya yang lihat yang datang ini soleh atau tidak soleh, gitu. Diterima atau tidak, pertimbangannya seperti itu. Kemudian ketika nikah pun dinikahkan sama walinya, betul-betul dijaga wanita ini. Kemudian ketika menjadi ibu, wajib bagi kita berbakti kepada ibu. Masya Allah. Ya, ini Islam memuliakan wanita betul-betul. Kemudian dari sisi pakaiannya, pakai jilbab, tertutup rapi, pakai cadar, yang pakai cadar, atau yang nggak pakai cadar, jilbab panjang. Terhormat tidak wanita? Sangat terhormat. Ya. Wanita-wanita yang fitrahnya bagus, orang barat itu ikhwan iri sama wanita-wanita yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jadi betul-betul terhormat, terjaga seperti permaisuri, gitu. Ratu, dimuliakan. Tapi kalau wanita mereka itu dihinakan. Nah, sekarang wanita itu dihinakan sekarang, akhi. Dijadikan iklan dagangan. Terhina nggak itu sebenarnya? Sebenarnya terhina. Ya. Bentuk lain dari penghinaan terhadap wanita.
Jadi wanita sebagai daya tarik dagangan kan gitu. Iklan-iklan munculnya dengan apa? Wanita. Kan dibayar mahal tuh, hatta dibayar mahal. Ya. Itu penghinaan terhadap perempuan. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Anna hadzal naw'a minan nikah sababun lin niza'il mutawasili. Jenis pernikahan ini merupakan sebab adanya pertikaian yang berkelanjutan. Wal khusumat al-katsirah. Perselisihan yang banyak. Ya, perseteruan yang banyak. Jadi nikah ini menyebabkan cekcok, perseteruan, pertikaian yang terus dan banyak. Ya. Hatta innahu idza sa'atil hal baina hadza wa zawjatihi sa'at hal al-akhar wa zawjatihi. Lihat. Kalau misalkan pasangan antara suami sama istrinya bermasalah, ya kan? Kemudian pasangan yang lainnya karena menyakiti putrinya, dia pun menyakiti putrinya dia. Gitu. Saya nggak mau anak saya disakiti, maka anak ente juga saya sakiti. Saya nggak mau saudari saya disakiti, maka saudari ente juga saya sakiti. Jadi yang namanya pernikahan itu mesti ada masalah. Ya, bumbu pernikahan itu ya ada kadang suami istri itu ada apa? Permasalahan. Kalau adem aja itu aneh malah. Ya. Jadi ini nikah syghor ini akan membuat adanya pertikaian, permasalahan yang banyak. Ya. Ini salah satu hikmah ya. Berikutnya ikhwan, faedah yang kelima. Fahmus sahabat radhiyallahu anhum lidzalika wa amaluhum bihi. Pemahaman sahabat akan hal tersebut dan pengamalan mereka tentang hal tersebut. Ada riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Muawiyah, ya. Ada seorang laki-laki bernama Al-Abbas bin Abdullah ibnu Abbas menikahkan Abdurrahman ibnul Hakam dengan putrinya. Kemudian Abdurrahman bin Hakam menikahkan putrinya dengan Abbas bin Abdullah bin Abbas. Wa kana ja'ala shadaqan. Dan ini sebagai maharnya. Maharnya itu menikahkan putrinya lagi. Ya. Oh, maaf. Wa kana ja'ala shadaqan, dan dia berikan maharnya ada. Gitu. Fakataba Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menulis, dan dia waktu itu khalifah ya, kepada Marwan. Ya'muruhu bitafriq bainahuma. Kemudian memerintahkan untuk dipisahkan antara keduanya. Ya. Dipisahkanlah keduanya. Nah, kemudian dalam suratnya itu dia berkata, hadza asy-syighar alladzi naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernikahan syighar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Nah, jadi nikah syighar ini terlarang ya. Dan ini nikah yang dulu di masa jahiliyah ada, tapi di masa sekarang juga ada. Ya. Ulama mengatakan namanya nikah badal. Nikah badal di masa sekarang. Syekh Utsaimin menyebutkan masalah ini yang ngasih contoh. Tadi contohnya ada orang udah tua umur 80 tahun punya putri mau dinikahi sama yang umur 40 tahun. Tapi yang umur 80 tahun ini karena ingin nikah, ya, dia mengambil kesempatan dalam kesempitannya.
Kalau kamu mau saya nikahkan dengan putriku, nikah, karena mungkin cinta tuh si dia kan. Syaratnya saya mau nikahi putrimu. Kalau kau nikahkan aku dengan putrimu, saya nikahkan. Nah, ini namanya nikah badal, nikah tukeran gitu, barter, ya. Dan ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Lihat di hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, hadis Muawiyah. Padahal keduanya sudah menyebutkan mahar, ya. Tetapi tetap Muawiyah mengatakan ini sebagai nikah syighar. Ada mahar atau tidak ada mahar, ya. Walaupun ada mahar tetap dikatakan syighar. Dan ini pendapat dari ulama atau sebagian ulama, seingat Anas bin Bas mengatakan demikian. Walaupun ada mahar, kalau ada syaratnya, ya, syarat menikahkan putri dengan putri yang lain, maka ini termasuk nikah syighar, gitu, ya, dan hukumnya haram, sepakat. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah di syarahnya menjelaskan gini, bagaimana kalau terjadi pernikahan syighar, gitu, pernikahan syighar terjadi dengan berbagai macam masalah yang ada di nikah syighar. Jadi ada orang nikah dengan nikah syighar, ya. Kalau tahu maka difasakh sebelum dihubungi, sebelum digauli. Tapi masalahnya ini sudah tahunan, punya anak lagi. Gimana tuh? Kalau udah tahunan punya anak, antum didatengin sama seseorang, anak dulu nikah syighar, anak nggak tahu, tapi anak sudah punya anak, gimana ceritanya nih? Gitu. Ayo gimana, akhi? Nah, dijelaskan sama Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, anaknya sah, anaknya nikah syar'i, karena hubungannya berarti masuk ke hubungan syubhat. Hubungan apa? Syubhat, ya. Tetapi disarankan untuk laki-laki dan wanitanya nikah ulang, ya, nikah ulang. Ini yang disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau ridho, tapi kata beliau saya yakin ridho, karena kan sudah lama hubungan. Kemudian kalau ridho ya sudah nikah ulang. Itu caranya yang disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Berikutnya, hadis berikutnya, ikhwan. Ini masih masuk ke syarat, ya. Hadis 300 berapa? 314. Nah, berarti adzan dulu, ya. Adzan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Jadi kita masih membahas tentang syarat-syarat dalam pernikahan. Ya, jadi syarat-syarat dalam pernikahan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh, ya. Nah, ini termasuk yang syarat yang tidak boleh. Ini nikah apa? Syighar. Karena ada nasnya. Kemudian syarat yang tidak boleh juga adalah nikah mut'ah. Ya, apa itu nikah mut'ah? Nikah dengan batas waktu tertentu dan disebutkan di akad. Ya, disebutkan di akad, tidak di hati. Kalau disebutkan di hati, maksudnya si laki-laki itu nikahi wanita, tapi di hatinya saya akan cerai, misalkan sebulan lagi, atau setahun lagi, atau setelah saya selesai kuliah, misalkan, atau setelah saya selesai kerja, karena dia misalkan safar di sebuah tempat, ya. Ini diikhtilafkan sama ulama. Jadi beda, ada nikah mut'ah, ada nikah dengan niat cerai, gitu, ya. Kalau nikah mut'ah sepakat itu haram, karena syaratnya batil. Syarat sebulan lagi, atau sepekan, atau bahkan semalam,
Ini nikah mut'ah batil. Kemudian nikah dengan niat talak, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Tetapi ana lebih memilih pendapat yang tidak boleh. Dengan dalil maqasid syariah. Dan nanti ana akan bacakan perkataan dari Syekh Sulaiman Ruhaili. Ya, insyaallah mungkin entah pekan depan atau pekan depannya lagi. Ana akan bacakan perkataan Syekh Sulaiman Ruhaili. Beliau mengambil dalil dari maqasid syariah. Ya. Syekh bin Baz membolehkan nikah ini. Nikah dengan niat talak. Apa bedanya dengan nikah mut'ah? Kalau nikah mut'ah itu diomongkan di akad. Ya. Saya nikahi anti untuk 1 tahun misalkan. Atau juga ada nikah yang begini, menikah dengan batas waktu sampai punya anak, begitu. Nikahnya tujuannya punya anak aja. Kalau melahirkan anak cerai. Ini kata ulama, nikah dengan niat injab itu batas injab, batas melahirkan anak, ini tidak ada beda dengan nikah mut'ah. Ya, sama dengan nikah apa? Mut'ah. Ya, dan nikah mut'ah ini ada ya dan dilakukan. Beberapa tahun yang lalu anak pernah ngobrol sama seorang wanita. Ya. Dia kira mungkin anak Syiah juga gitu ya. Terus akhirnya dia tahu bahwa kita Ahlus Sunnah. Kemudian sebenarnya kata dia, saya bimbang untuk di Syiah ini. Karena setelah dia masuk ke Syiah, itu ternyata banyak penyimpangan yang dia nggak bisa terima. Gitu. Awalnya wanita ini punya dia jual pulsa gitu ya, kan counter. Nah, kemudian didatangi sama laki-lakinya kelihatannya soleh, perkataannya lemah lembut. Nah, ini anak kasih tahu kepada wanita, hati-hati sama laki-laki yang begini ya. Ini laki-laki serigala berbulu domba, ya, atau musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Serigala lebih parah sih. Nah, si wanita ini punya suami di Amerika, didekati, didakwahi, ikut ngaji. Tertarik si wanita ini sampai cerai sama suami yang di Amerikanya. Kemudian hubungan lama akhirnya dibilang nanti nikah saja. Maksudnya ya nikah kita. Akhirnya nikah. Dia bilang nikah mut'ah gitu. Saya bilang nikah mut'ah gimana yang dilakukan sama Anda? Jadi tanpa wali. Tidak dihadirkan wali itu, langsung saja nikah dan dengan batas waktu tertentu. Dan subhanallah dia nyesel karena dicerai lagi. Dan dia habis jatuh ketimpan tangga lagi. Apa ketimpan tangganya? Dia bilang adik saya yang perempuan diajakkan ngaji juga dinikahi mut'ah lagi juga. Parah kan Syiah? Parah enggak akhir? Iya, parah. Itu Syiah akhir. Nah, itu. Dan nikah mut'ah ini haram karena disebutkan akadnya. Saya nikah denganmu dengan mahar ini, ya, dengan waktu sekian. Bahkan wanita itu seingat Anda nggak menyebutkan mahar, gitu ya. Nah, itu kemudian perbedaannya dengan nikah dengan niat cerai. Nikah dengan niat cerai itu tidak disebutkan di akad itu. Tapi si laki-laki ini menyimpan niat kalau selesai urusan cerai, kalau dalam waktu sekian lama cerai. Nah, itu namanya nikah dengan niat apa? Talak, beda. Ya. Kemudian yang ada mengandung syarat yang batil juga, ya, disebutkan ulama 3 pernikahan yang mengandung syarat yang batil. Satu nikah syighar, kemudian nikah mut'ah, kemudian nikah tahlil.
Ini juga bersyarat dan syaratnya batil. Apa itu nikah tahlil? Nikah tahlil itu dari kata penghalalan. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya wanita yang dicerai oleh seorang suami. Kemudian dicerainya sudah tiga kali, ya, 3 kali cerai. Si laki-laki ini atau wanitanya sama-sama ingin rujuk. Kemudian si laki-laki ini nyewa orang lain misalkan, ya, nyewa orang lain, anta nikahi istri saya yang sudah saya cerai, tapi nanti dicerai ya, supaya bisa balik ke saya, gitu. Ini namanya nikah apa? Tahlil. Dan nikah tahlil pun hukumnya haram, begitu. Ya, ini 3 contoh nikah yang disyaratkan di akad, tapi syaratnya batil. Nanti di hadis berikutnya akan kita bahas tuh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, sedikit panjang hadisnya. Aisyah jelaskan ada wanita istrinya Rifa'ah, cerai wanita ini dengan Rifa'ah Al-Qurazi, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasul, kata wanita itu bahwa dirinya telah dicerai dengan cerai 3. Kemudian wanita ini nikah dengan seseorang sahabat namanya Abdurrahman ibnu Zubair. Tapi wanita ini bilang ke Rasul SAW, wahai Rasul, wa ma ma'ahu illa hudbatu as-saw, gitu. Ya, yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Az-Zubair itu seperti ujung kain. Ya, terjemahannya itu impoten. Ya, Rasul tersenyum. Rasul tahu ini wanita mau balik lagi kepada siapa? Ke Rifa'ah. Ya, kata Rasul, anti mau balik lagi sama Rifa'ah? Ya, tentu jawabannya na'am. Ya, tapi kata Rasulullah tidak. Hatta tadzuki usailatahu wa yadzuqa usailatak. Tidak boleh anti balik ke Rifa'ah sampai betul-betul anti merasakan madunya dan suami anti yang baru merasakan madumu, gitu. Ya, nanti kita bahas masalah ini. Jadi betul-betul nikahnya itu nikah yang biasa, gitu. Tidak ada hilah, ya, tidak ada permainan di situ. Ya, jadi nikah yang bersyarat dan syaratnya batil itu tadi 3. 1 nikah apa? Syighar, sudah kita bahas. 2 nikah mut'ah, nanti mungkin insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena fawaidnya bagus-bagus ya dari sisi fikih. Kemudian yang ketiga nikah tahlil, ya, itu dibahas sama ulama. Ada jenis nikah lagi namanya nikah misyar, ya. Ini juga ada persyaratan. Kalau nikah misyar ini nikah kontemporer. Apa itu nikah misyar? Nikah misyar itu seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita dengan persyaratan menggugurkan sebagian hak wanita. Ini namanya nikah apa? Misyar. Contohnya misalkan wanita itu tidak dinafkahi. Atau misalkan laki-laki ini poligami, kemudian disyaratkan kalau misalkan anti mau nikah sama anak misalkan, nanti enggak dapat giliran malam, ya, gugur giliran malamnya. Giliran malam itu haknya siapa? Haknya wanita kan, ya, haknya wanita. Atau misalkan nanti dapat semalam saja sepekan, seperti itu. Ya, mungkin si laki-lakinya ini takut sama istri pertama. Nah, setiap pekannya 1 hari dia harus punya alasan gimana tuh sama istri pertama. Keluar kota atau gimana, ya. Tapi pas keluar kota istrinya ikut, wah pusing juga. Itu namanya nikah apa? Misyar, ya. Nah, nikah misyar ini ikhwannya Allah, ya kan,
di masa sekarang banyak. Ya, ulama tentang masalah ini berbeda pendapat. Ya. Yang membolehkan nikah misyar ini, ya artinya nikah misyar ini sah gitu ya. Itu diantara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya, kalau Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Syekh Albani tegas, tidak. Gitu. Ya, Syekh bin Baz mengatakan boleh dan banyak ulama mengatakan boleh. Ada Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan boleh. Bahkan nikah ini solusi bagi wanita yang gadis tua yang nggak nikah, ya apa namanya, gadis ting-ting, ya itu, ya wanita ini punya duit, gitu, kemudian dia yang penting punya suami aja, ya, dan nikah, anta nggak usah kasih nafkah, anta lebih kaya dari anta, gitu, ya, anta punya apa? Ini punya semua nih, mobil punya, rumah punya, ya, semua punya, dan nggak usah mikirin nafkah. Bahkan saya kasih nafkah. Waduh, laki-laki senang tuh gitu. Tapi jangan mimpi ya sih. Siapa yang begitu ya? Ini nikah misyar namanya. Ya. Nah, ini sebagian ulama membolehkan. Insya Allah mungkin kita akan bahas begitu gitu. Ya, supaya kita tahu hukumnya ya. Baik. Ada pertanyaan ya, kawan? Anak bahas nikah mut'ah tanggung ya sedikit. Nanti kalau waktunya kurang itu nanggung sekali. Ada yang bertanya silakan. Kalau kita bahas satu hadis lagi namanya kentang, kena tanggung. Iya. Bahwa akhir. Iya. Masya Allah. Ya, kita belajar santai aja ya, nyantai. Yang penting ada faedah. Ya tidak, kita baca hadis sedikit, kemudian faedahnya nulis sedikit, gitu kan. Adapun pelan-pelan ngomongnya, nggak cepat-cepat, ya kan. Dan antum lihat, oh tulisannya udah banyak nih, gitu. Kalau kadang cepet juga nggak ada yang ditulis, nggak ada ngerti, ya sama aja bohong. Ya. Jadi kita belajar dikit-dikit satu hadis, kemudian ada fawaid, lebih baik daripada kita tidak mendapatkan fawaid. Nah, itu. Tapi ana inginkan antum sabar. Ya, sabar dan belajar. Sabar nulis, sabar memperhatikan. Walaupun mungkin dapatnya satu hadis, ya, atau dua hadis, ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan ana berdoa semoga antum semuanya yang hadir di sini, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berikan keberkahan dalam hidup, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.